Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua ya? Tadi udah pelajaran atau belum? Sudah? Oke. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin Mas Yuda bisa dipimpin doa. Sebelum memulai materi kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Baik, sebelum kita masuk ke materinya, Ibu absen dulu ya. Oh iya, cara mengabsennya nanti ketika Ibu memanggil nama kalian, kalian jawab dengan nama artis kesukaan kalian. Ya, Bu. Oke. Sudah? Ya? Sudah. Mbak Astika. Oke. Mas bisa. Cristiano Ronaldo. Terus Mbak Askia. Ya. Terus Mbak Nisa. Jadi masuk semua ya ini. Ibu mau izin ke toilet ya? Oh iya, silahkan. Nah, baik. Kenapa sih kok Ibu meminta untuk kalian menyebutkan nama artis kalian di sini? Ibu punya quotes nih, mungkin bahasa Inggris ya. For all of you who are striving for your dreams, you should believe in yourself and don't let anyone bring you down. Negativity doesn't exist, it's all about positivity. So keep that in mind. Nah, ini kutipan atau quotes dari Mark Twain. Ada yang kenal? Artinya apa? Jadi artinya itu untuk kalian semua yang sedang bermimpi, itu kalian harus percaya dengan diri kalian sendiri. Terus juga jangan dengarkan orang-orang yang mungkin mengganggu kalian, karena keseluruhan itu tuh hanya tidak ada yang negatif, tapi hanya ada hal positif. Jadi kalian tetapkan dalam hati dan pikiran kalian bahwa kalian percaya bahwa banyak hal positif yang benar. Gitu. Jadi kalau kalian itu ngefans sama artis, nah kalian juga perlu untuk mengambil posisi positifnya dari mereka. Sudah siap belajarnya? Siap. Nah, jadi kita akan belajar mengenai materi bilangan berpangkat. Ada sudah pernah belajar? Belum? Nah, jadi capaian pembelajarannya yaitu peserta didik dapat membaca, menulis, dan membedakan bilangan bulat, bilangan rasional dan irasional, bilangan desimal, bilangan berpangkat bulat, dan angka bilangan dalam notasi ilmiah. Jadi tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep dan menuliskan bentuk bilangan berpangkat sebagai bentuk perkalian berulang dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan sifat-sifat bilangan berpangkat dan menghitung nilai bilangan berpangkat dengan tepat. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat dengan benar. Jadi harapannya setelah pelajaran hari ini kalian dapat memahami tentang apa itu bilangan berpangkat dan bagaimana cara untuk menyelesaikan soal dengan menggunakan bilangan berpangkat. Seperti itu ya. Sebelum ke materi mungkin bisa diperhatikan dulu. Kalian tahu ini gambar apa? Kertas. Kertas diapakan ini? Ya. Kalian perhatikan, ini kertasnya kan kosong ya, belum ada lipatannya sama sekali. Berarti ini belum dilipat sama sekali ya. Berarti ada berapa bagian kalau kayak gini? Satu. Terus selanjutnya, Ibu lipat seperti ini. Ibu melipatnya cuma satu kali, nah
Jadinya ada berapa bagian? 2. Oke, sekarang satu lagi. Kalau ibu lipat menjadi lipatan kedua, berapa bagian? 4 bagian. Dan satu lagi terakhir, ketika ibu lipat jadi berapa bagian? 8 bagian. Terus kalau misal ibu lipat sebanyak 10 kali, kira-kira ada berapa bagian? Banyak ya pokoknya. Itu dalam menentukannya itu kita menggunakan yang namanya konsep bilangan berpangkat. Nah, seperti yang sudah tadi kita contohkan dengan ini, ketika tidak ada lipatan tadi hanya terjadi satu kotak doang. Lalu ketika satu lipatan ada 2. Terus ketika 2 lipatan ada 4. Dan ketika 3 lipatan ada 8. Itu konsep dari bilangan berpangkat. Nah, jadi apa sih bilangan berpangkat itu? Bilangan berpangkat merupakan bilangan yang dikalikan dengan dirinya sendiri hingga beberapa tingkat. Nah, lalu notasi pangkat ini digunakan untuk menuliskan berapa kali suatu bilangan dikalikan secara berulang dalam bentuk yang lebih sederhana. Nah, mungkin sebelum bilangan berpangkat ini mungkin kalian pernah belajar perkalian. Pernah? Kalau perkalian itu dia merupakan apa? Kalau di sini kan berpangkatan itu merupakan perkalian bertingkat atau berulang. Nah, kalau perkalian itu apa? Gimana? Dari bentuk penjumlahan, namanya penjumlahan apa? Ya, betul. Mas bisa? Penjumlahan berulang. Betul. Tepuk tangan untuk Mas bisa? Ya, jadi sebenarnya berpangkat dan juga perkalian itu memiliki konsep yang hampir serupa. Bedanya kalau di perkalian itu merupakan penjumlahan secara berulang dengan angka yang sama ya. Nah, kalau berpangkat ini merupakan perkalian yang dilakukan secara berulang. Bisa dilihat dari bentuk ini. Di sini merupakan bentuk dari A pangkat N. Di sini ada notasi pangkat yang berupa N gitu ya. A di sini merupakan bilangan pokok atau basis. Nah, berarti yang akan kita tentukan dia mau pangkat dari berapa seperti itu. Lalu yang N ini sebagai notasi bilangan pangkatnya. Nah, contohnya seperti 2 pangkat 3. Berarti yang basis yang mana? 2, betul. Lalu yang pangkatnya berapa? 3, betul sekali Mbak Astika. Nah, jadi bilangan berpangkat itu bisa dinotasikan seperti ini, yaitu A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali titik-titik kali A. Jadi di sini A-nya itu sesuai dengan berapa kalinya atau pangkat berapa. Jadi kalau tadi jadi semisal ada angka 3 pangkat 3, 3 di sini berperan sebagai basisnya, betul. Lalu 3 yang atas ini sebagai pangkat. Betul. Lalu kita tuliskan notasi perpangkatannya menjadi 3 kali 3 kali 3. Nah, ini kan ada sebanyak 3 bilangan yang sesuai dengan pangkatnya. Tinggal ini dihitung aja perkalian jadi berapa ini isinya? 27, betul. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, nah tadi kita sudah belajar tentang konsep dari pangkat itu seperti apa. Nah, dalam perpangkatan itu terdapat sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, yang pertama itu adalah pangkat penjumlahan. Apabila ada perkalian berpangkat dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus ditambah. Contohnya pada ini, bentuknya seperti ini notasinya. Ini kan basisnya sama-sama A ya. Lalu dikali-kali, oh berarti tinggal kita jumlahkan
jumlahkan saja bagian pangkatnya. Nah, di sini yang pertama ada pangkat M dan yang kedua pangkat N. Jadinya A pangkat M plus N. Ini ada contoh nih. Ada 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 2. Basisnya sama-sama 2. Jadi tinggal kita masukkan ke rumusnya tadi. Berarti bagian pangkatnya tinggal kita jumlahkan saja. Yaitu 2 pangkat 4 ditambah 2. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 6. Tinggal dihitung aja. 2 dikalikan sebanyak 6 kali. Sehingga hasilnya adalah 64. Oke, yang selanjutnya pangkat pengurangan. Nah, kalau tadi itu merupakan perkalian sehingga pangkatnya bisa kita jumlahkan. Nah, kalau yang pangkat pengurangan itu awal mulanya dari pembagian. Jadi di sini A pangkat M per A pangkat, ini mohon maaf N ya sebenarnya, sama dengan A pangkat M min N. Jadi karena basisnya itu sama, maka kita bisa mengurangkan pangkatnya. Ada contoh nih, 2 pangkat 5 kali 2. Mohon maaf, salah juga. 2 pangkat 5 bagi 2 pangkat 3. Berarti karena basisnya sama, pangkatnya tinggal kita kurangi. Jadi 2 pangkat 5 kurangi 3, hasilnya adalah 2 pangkat 5. Tinggal dihitung, totalnya adalah 4. Yang selanjutnya ada pangkat perkalian. Jadi jika ada bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi, maka pangkatnya harus dikali. Kalau tadi itu kita terdiri dari 2 basis, dari 2 sukun ya, terus harus menggunakan basis yang sama. Nah, kalau di sini cuma 1 basis aja, tapi kita pangkatkan lagi. Jadi pangkat dipangkatkan lagi. Notasinya yaitu A pangkat M dipangkatkan N. Berarti nanti pangkatnya itu tinggal kita kalikan saja, sehingga menjadi A pangkat MN. Nah, contohnya di sini ada 2 pangkat 2 dipangkatkan 3. Berarti sesuai dengan tadi pengertiannya, berarti tinggal kita kalikan saja menjadi 2 pangkat 2 kali 3. Hasilnya adalah 2 pangkat 6. Seperti itu. Lalu sifat yang selanjutnya yaitu perkalian bilangan yang dipangkatkan. Jadi kalau yang sebelumnya itu cuma 1 aja, itu A doang. Kalau di sini basisnya ada 2, A dan B. Nah, gimana caranya? Nah, jika ada perkalian bilangan yang dipangkatkan, maka masing-masing bilangan tersebut dipangkatkan juga. Di sini itu kan ada 2 basis nih, ada basis A dan juga basis B, tapi hanya ada 1 pangkat aja. Nah, karena A dan B itu ada di dalam kurung, berarti ya, kita lanjutkan. Nah, misalnya di sini ada bilangan 2 kali 3, ini pasti ada 2 ya, ada 2 dan 3. Berarti kita harus memangkatkan masing-masing basis. Yang pertama kita pangkatkan dulu 2 pangkat 2. Lalu karena di sini tandanya kali, berarti lanjut kita kalikan dengan 3 pangkat 2. Tinggal kita kerjakan saja, 2 pangkat 2 hasilnya 4. Lalu 3 pangkat 2 hasilnya 9. Tinggal 4 kali 9 hasilnya adalah 36. Sampai sini ada yang ditanyakan belum? Belum. Sudah paham? Sudah, Bu. Lanjut ke sifat selanjutnya ya. Sifat yang ke-6 yaitu perpangkatan pada bilangan pecahan. Nah, beda lagi udah bentuknya. Jika ada bilangan pecahan yang dipangkatkan, maka bilangan pembilang dan penyebutnya harus dipangkatkan semua dengan syarat B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Artinya penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini sama halnya seperti yang tadi, yang sifat sebelum ini, berarti yang bagian pembilangnya itu juga kita pangkatkan dengan M, sehingga bentuknya A pangkat M. Lalu yang B ini juga dipangkatkan M, yaitu B pangkat M ya. Nah, contohnya nih ada 2/3 pangkat 4, berarti yang pembilangnya yaitu angka 2 kita pangkatkan dengan 4. Lalu yang bawah
selanjutnya yaitu pangkat negatif. Jadi ini ketika pangkatnya itu dia bentuknya negatif gitu ya. Jika ada bilangan berpangkat negatif, maka nilainya sama dengan 1 per bilangan eksponen tersebut, namun pangkatnya menjadi positif. Kalau bentuknya seperti ini, A pangkat min N. Nah, ini dapat diubah bentuknya menjadi 1/A pangkat N. Jadi diubah menjadi bentuk pecahan, tetapi pangkatnya itu sudah tidak negatif lagi ya, tapi jadinya positif. Itu 1/A pangkat N. Contohnya, 2 pangkat min 3. Berarti bentuknya berubah menjadi 1. Betul sekali. Seperti itu ya. Lalu sifat yang ke-7 dan ke-8, yang pertama ada pangkat pecahan. Apakah kalian tahu ini bentuk apa? Seperti ini. Nah, jadi jika ada bilangan berpangkat yang di akar, maka pangkat dari akarnya dapat ditulis menjadi penyebut dari pangkat bilangannya. Nah, di sini ada bentuk akar dari N, yaitu isinya ada A pangkat M. Nah, berarti dari bentuk seperti ini bisa kita ubah menjadi A pangkat M per M. Seperti itu. Contohnya di sini ada akar 2 pangkat 6 dari akar 3 gitu ya. Nah, berarti bentuknya berubah menjadi 2 pangkat 6 per 3. Lalu tinggal kita bagi aja, 6 bagi 3 hasilnya 2. Jadinya 2 pangkat 2. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada pangkat 0. Jadi jika ada bilangan yang berpangkat 0, maka hasilnya sama dengan 1, berapapun nilai bilangan basisnya, dengan syarat bilangan basisnya tidak sama dengan 0. Nah, jadi ada suatu angka apapun, ketika kita pangkatkan dengan 0, maka hasilnya pasti 1. Nah, misalnya ada A pangkat 0. Nah, angka pangkat 0 ini A-nya itu bisa mau berjuta-juta juga berlaku sifat ini, yaitu hasilnya adalah 1. Seperti itu ya. Ya, Bu. Nah, ini ringkasan sifat-sifatnya seperti ini. Oke. Lalu yang selanjutnya bilangan negatif berpangkat. Nah, kan bilangan berat itu nggak cuma positif aja ya, ada juga yang negatif, misal negatif 5, negatif 6, dan sebagainya. Nah, jadi berlaku 2 hal tersebut. Yang pertama ada pangkat ganjil. Suatu bilangan negatif jika dipangkatkan bilangan ganjil, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Nah, bentuknya yaitu U. Min A dikurangkan di pangkat M, maka karena A-nya ini tadi kan M-nya itu tadi kan ganjil, ya berarti hasilnya adalah negatif. Seperti contoh ini ya, min 2 pangkat 3, dia hasilnya negatif. Lalu yang kedua, yang pangkat genap berarti kebalikannya. Ketika bilangannya itu negatif, lalu dipangkatkan bilangan genap, nah berarti hasilnya adalah positif. Ya, contohnya, maaf ini. Contohnya ada min 2 pangkat 2, berarti hasilnya berapa? 4. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Nah, itu materi hari ini. Apakah ada yang bertanya terlebih dahulu? Sudah paham semuanya? Insya Allah sudah, Bu. Baik, kalau gitu langsung saja. Di sini Ibu ada worksheet. Nah, kalian bisa kerjakan secara berkelompok. Ibu bagi kelompoknya menjadi 4 ya. Ya. Yang sebelah sini 1, lalu belakangnya Mbak 3 itu kelompok kedua, lalu yang sebelah sini kelompok 3, dan yang 4 belakang kelompok 4. Ya, Bu. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Bisa baca ini? Ini kan ada tulisan yang menyatakan perkalian bulan
berkelompok ya, jadi kalian mengerjakan secara berkelompok ya. Iya, Ayo, Bu. bisa dikerjakan. Iya Bu, siap. Bisa ya? Bisa. Ya, gimana? Baik, ini sudah habis. Sudah selesai semua ya? Nah, karena waktunya sisa sedikit, nah jadi Ibu minta perwakilan dari salah satu kelompok untuk maju ya. Kelompok siapa yang maju? Oke, silakan dari kelompok satu. Silakan Mbak Estika. Oke, boleh dibacakan hasil jawaban diskusinya? Kan jadi yang pertama itu kan perpangkatannya itu 2 pangkat 4. Jadi bentuk perkaliannya 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi hasilnya 16. Terus yang kedua itu kan ada negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Jadi kalau dinyatakan perkalian dikurang dalam perpangkatan, berarti hasilnya menjadi negatif 2 pangkat 3. Terus selanjutnya menentukan hasil dari 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 0 ditambah 1 ditambah 5 pangkat 0. Jadi hasilnya 4 tambah 1 tambah 1 tambah 1 hasilnya menjadi 7. Terus yang terakhir yaitu menentukan perpangkatan dengan basis 5. 625 kan sama aja dengan 5 pangkat 4. Apakah sama jawabannya? Sama. Baik, berikan applause untuk Mbak Estika dan kelompok satu. Baik, karena sudah selesai materi pada hari ini, maka kalian bisa berkemas-kemas ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa ada tugas untuk dikerjakan di rumah secara individu ya. Nah, ini tugasnya. Kalian bisa buka paket halaman 28 lalu kerjakan tes formatif. Ya, Ibu bacakan aja ya. Kalian bisa buka buku paket halaman 128 lalu kerjakan tes formatif 1 di buku tugas kalian beserta caranya. Tapi dikerjakan secara individu ya, jangan berkelompok. Lalu bisa dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, lalu kita akhiri ya. Oke, sebelumnya apa aja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Sifat-sifat Oke, lalu apa lagi? Ya, betul. Ada lagi? Pangkat negatif. Betul sekali. Nah, jadi yang kita pelajari hari ini adalah tentang bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat itu merupakan perkalian berulang. Ya, untuk pertemuan selanjutnya jangan lupa untuk belajar materi tentang Pitagoras, teorema Pitagoras. Bisa dipelajari terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Kita akhiri dengan tutup doa terlebih dahulu. Mas Rido silakan dipimpin doa. Ya, untuk menutup pelajaran kita pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.